Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat. Hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa kita, Republik Indonesia, yakni Hari Kemerdekaan yang ke-76 tahun. Sebagai sebuah bangsa, ini masih usia yang terhitung muda. Nah, berkaca ke belakang, kita diajak untuk mengenang kembali bagaimana para leluhur bangsa kita berjuang mengorbankan apa saja yang terbaik dari diri mereka untuk sebuah impian dan harapan, yaitu merdeka. Kenapa merdeka begitu dirindukan? Karena hidup dijajah itu tidak enak. Dalam penjajahan, apa yang dimiliki bisa dirampas dengan semena-mena oleh sang penjajah. Dalam penjajahan, kebebasan dibatasi bahkan bisa diamputasi. Tetapi di atas semua itu, dalam penjajahan harkat dan derajat seorang manusia bisa direndahkan sedemikian rupa sampai tidak lagi dianggap manusia. Karena itu, para leluhur kita bergigih berjuang dalam meraih kemerdekaan. Merdeka atau mati, demikian semboyan yang digaungkan. Karena jika tidak merdeka, hidup sesungguhnya seperti ada dalam lembah kematian. Yang ada hanya penderitaan dan duka nestapa ketika hidup dalam penjajahan. Kini kemerdekaan telah diraih. Kita telah menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Tetapi kita pun juga harus jujur berkata, meski telah 76 tahun merdeka, kita masih melihat dan merasakan praktek-praktek penjajahan masih terjadi, di mana yang kecil, lemah, yang sedikit, yang berbeda, ditindas oleh mereka yang kaya, berkuasa, yang merasa mayoritas, yang hendak menyeragamkan kehidupan menurut mau mereka. Pertanyaannya, mengapa itu terjadi? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pada saat ini, di pagi hari ini, mengajak kita merenungkan apa pandangan Rasul Paulus soal kemerdekaan. Kita diajak untuk merenungkan surat Roma pasal 7 ayat 13 sampai 20. Adapun dasar pemikiran Rasul Paulus adalah sesungguhnya realitas kehidupan manusia adalah realitas dosa. Manusia hidup dalam kendali dosa dan karena itu apa yang dipikirkan, dirasakan dan dikerjakan manusia adalah apa yang dikehendaki dosa. Dengan kata lain, manusia dijajah dosa. Dosa menjadi kekuatan yang mencengkram, sehingga manusia tidak berdaya untuk melawan. Semula dalam belenggu dosa, manusia tidak menyadari bahwa apa yang dikerjakannya adalah salah. Namun ketika hukum Taurat dinyatakan, kesadaran itu terkuat. Manusia menyadari bahwa hidupnya adalah hidup yang jahat di mata Tuhan. Yang menjadi persoalan, kehadiran hukum Taurat justru memperparah penderitaan hidup dalam dosa. Kenapa? Sebab manusia kemudian menyadari karena dosa telah meracuni kehidupannya, maka sekuat apapun manusia berupaya hidup menurut hukum Taurat, ia selalu gagal. Alasannya adalah karena akibat dosa, kehendak manusia senantiasa terarah pada yang jahat. Bayangkan, berkaca pada hukum Taurat, manusia bisa melihat apa yang baik, tetapi dalam prakteknya, apa yang ia kehendaki dan apa yang ia kerjakan adalah justru jahat. Dan ini tentu menimbulkan frustasi. Rasul Paulus merumuskannya demikian sebagaimana dalam bacaan Alkitab kita. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dan apa yang jahat itu? Hidup dalam belenggu keegoisan dan kerakusan hawa nafsu. Dalam kendali dosa, manusia melakukan dusta, menipu, membunuh, merampas milik orang lain. Dan itu semua memperlihatkan bagaimana manusia tidak menghormati dan takut akan Tuhan. Dalam kendali dosa, manusia ingin menjadi Tuhan. Namun dalam kelemahannya, keinginan manusia menjadi Tuhan justru menjebloskan dirinya dalam penderitaan. Sebab itulah yang menjadi akar pertikaian, perpecahan, penindasan, bahkan peperangan. Karena manusia ingin menjadi Tuhan, manusia menjajah sesamanya. Tragisnya,
Meski manusia tahu sumber penderitaan hidupnya, ia tidak berkuasa melawannya karena hidupnya sendiri terjajah oleh kuasa dosa. Tetapi syukur kepada Tuhan, di dalam Yesus Kristus ada pembebasan. Karya keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus adalah membebaskan manusia dari belenggu kuasa dosa, sehingga dalam anugerah kasih Tuhan ada hidup dalam realitas yang baru, yaitu realitas kasih. Kasih menghapus sifat egois dan mau menang sendiri. Kasih menerbitkan kepedulian dan penghargaan sesama, dan menghapus belenggu kerakusan dan hawa nafsu. Kasih membangkitkan kesadaran bahwa hidup dalam naungan Tuhan adalah hidup yang dipenuhi damai sejahtera. Maka sesungguhnya kunci kemerdekaan adalah membuka diri untuk menerima pembaharuan hidup yang berasal dari Tuhan. Pembaharuan hidup itu dirumuskan di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 5, yakni mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Itu berarti hidup melalui Kristus, kita kemudian dimerdekakan dari belenggu dosa. Tetapi bukan cuma kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Hidup menurut pikiran dan perasaan Kristus, kita juga dimampukan membebaskan sesama kita dari penjajahan realitas dosa, yaitu kehidupan yang tidak adil dan menindas. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Kristus, dalam merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 ini, kita hendak diingatkan bahwa kemerdekaan bukan sekedar bebas, tetapi ada tanggung jawab di dalamnya. Apa itu? Membangun kehidupan yang penuh damai sejahtera. Jika kita masih menjumpai atau merasakan bahwa bentuk-bentuk penjajahan yang menimbulkan ketidakadilan dan penindasan masih ada, seperti perampasan tanah-tanah rakyat kecil, rusaknya hutan-hutan adat, diskriminasi karena berbeda suku atau agama, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, praktek politik yang memecah belah dan membangun budaya kebencian. Kita tahu penyebabnya, yakni sisa-sisa kuasa dosa masih berupaya merusak karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam Yesus Kristus. Tetapi kita bukan saja tahu apa penyebabnya, kita juga dianugerahkan hikmat untuk tahu apa solusinya, yakni meninggalkan hidup yang dikendalikan egoisme dan kerakusan hawa nafsu, lalu mengenakan anugerah hidup baru yang dibangun di atas prinsip kasih Tuhan yang memerdekakan. Maka, mari menjadi umat Tuhan yang bersaksi tentang karya pembebasan Tuhan yang memerdekakan itu, dengan terus menghadirkan kehidupan yang dibangun di atas prinsip kasih Tuhan. Wujudnya adalah dengan kita kerjakan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan perdamaian melalui seluruh aktivitas dan tanggung jawab kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, baik di dalam keluarga, di dalam persekutuan kita, bahkan juga di dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Hargai sesama meski berbeda, peduli kepada mereka yang kecil dan lemah, kritis kepada mereka yang berkuasa, tetapi juga bangun persaudaraan yang setara dengan siapa saja. Maka selamat menghayati kemerdekaan bangsa kita, yang kita percaya adalah anugerah Tuhan yang indah bagi bangsa Indonesia. Roh Kudus memampukan kita mengisi kemerdekaan bangsa kita dengan keadilan, kedamaian, dan cinta kasih. Merdeka!